Ini saya ucapkan selamat malam Pak Ilyas, Mbak Ayu, sehat ya? Selamat malam Mbak Sofi. Saya ke Mbak Ayu lebih dulu ya, Pak Ilyas. Jadi Mbak Silakan. Ayu, ini sesudah ada putusan dari Majelis Hakim, kira-kira bagaimana atau langkah apa yang akan ditempuh untuk mengawal vonis hakim ini? Oke, terima kasih Mbak. Pasti yang kami akan menunggu ya dari para pihak, apakah para pihak akan mengajukan banding atau tidak. Walaupun kami berharap kepada para pihak untuk tidak mengajukan banding. Karena kami berpendapat bahwa proses pengadilan saja sudah memakan waktu 2 tahun lamanya. Kami khawatir ketika para tergugat yang notabene yang mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi hak warga negara, justru dengan adanya banding yang prosesnya akan lama, akan menghambat lagi nih pemenuhan hak warga negara. Ketika nantinya para pihak akan mengajukan banding, ya mau nggak mau kami akan fight sampai akhir sih Mbak. Tapi ketika para pihak tidak mengajukan banding, kami akan komitmen untuk bersama-sama mengawal dan bersama-sama memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengatasi polusi udara. Ya. Terima kasih Mbak. Oke, nah kalau kita balik lagi ke soal gugatannya, apa yang menjadi dasar paling krusial dari gugatan itu terkait dengan standar kualitas udara di ibu kota? Apa yang paling dikhawatirkan sehingga muncul gugatan ini? Oke, terima kasih Mbak. Mungkin saya akan review sedikit ya Mbak. Sebenarnya ketika kita mengajukan gugatan ini bukan kajian setahun 2 tahun. Tapi kami melakukan advokasi ini bahkan sejak tahun 2012. Kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengatasi pencemaran udara dengan kita melakukan inventarisasi emisi, yang mana itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Sampai pada akhirnya kita melihat dari tahun ke tahun polusi udara semakin lama semakin meningkat, dan kita melakukan beberapa kajian, dan itu luar biasa sekali dampak dari polusi udara. Bukan hanya kita sesak napas, tapi berdampak pada misalkan kayak perempuan hamil, itu rentan anaknya bisa menjadi cacat bawaan lahir, atau ketika anak-anak yang sering menghirup udara kotor, tingkat IQ-nya bisa menurun. Dan juga ternyata dari ketika kita terjun ke lapangan, banyak sekali nih keresahan yang dialami masyarakat, sesak napas, kulit kusam, cepat lelah, bahkan meningkatnya tingkat kesetresan warga Jakarta, Mbak. Oke, saya beralih ke Pak Ilyas. Pak Ilyas, ini kalau dari DKI Jakarta sudah firm, tidak akan ada banding, siap menjalankan putusan pengadilan demi kualitas udara Jakarta yang lebih baik, tapi dari pemerintah pusat belum ada tanggapan yang spesifik. Dari KLHK seperti apa Pak Ilyas? Terima kasih Mbak Sofi. Jadi yang pertama begini, ini kan putusan pengadilan itu kemarin. Dan kemudian tentu saja yang pertama pemerintah atau KLHK itu menghormati putusan pengadilan itu. Itu dulu pokoknya. Ya, kita menghormati dulu putusannya. Namun demikian juga sebenarnya kita perlu melihat lebih jauh apa sih amar-amar putusannya. Untuk itu maka kita menunggu salinan putusannya nih. Kita akan pelajari lebih jauh. Tadi disampaikan oleh Bapak staf khusus itu benar. Bahwa kita lihat dulu hasil putusannya, kemudian kita buat kajiannya, kemudian kita tetapkan langkah apa yang paling baik buat kita semua. Tetapi begini sebenarnya, ini kan sebenarnya ada dari putusan ini, memang saya juga setuju tadi Mbak Ayu. Ini sidangnya ini Mbak lama sekali nih, 2019 ya kita mulai ya. Ya hadap-hadapan di bulan Juli itu, saya ingat saya bulan Juli, 11 Juli kita mulai, kemudian putusannya 2021, lama. Nah itu kenapa? Karena memang banyak yang harus kita bahas gitu. Nah sekarang setelah ada putusan pengadilan kemarin, yang pertama kita harus menghormati, tapi itu juga kita harus melihat yang baik, kan paling tepat apa, langkah apa harus kita lakukan. Oke, langkah paling baik itu bukankah memang begini? Karena apapun yang diajukan oleh para penggugat ini menyangkut hajat hidup semua orang. Bukan saja oleh para penggugat, tapi termasuk saya, termasuk Pak Ilyas, termasuk teman-teman di KLHK, untuk anak cucu kita semua begitu, keluarga kita. Semua kita, Pak Ilyas juga teman-teman di KLHK pasti juga karena tinggal di DKI Jakarta merasakan hal yang sama, anak cucunya juga bisa jadi mengalami risiko yang sama dengan apa yang diajukan oleh penggugat ini. Apakah ini tidak menjadi semacam pertimbangan untuk menyegerakan langkah perbaikan kualitas udara khususnya di ibu kota? Jadi begini ya, itu kan pada saat di pengadilannya dari gugatan-gugatan kawan-kawan itu kan banyak ya, banyak jenisnya. Misalnya saja
kita disebutkan perlu misalnya memperbaiki peraturan pemerintahnya. Ya. Nah, peraturan pemerintahnya sudah disesuaikan sebenarnya pada tanggal, namanya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Sudah disesuaikan juga. Jadi ada hal-hal yang gugatan-gugatan di pengadilan ini, tuntutan di pengadilan. Sebenarnya sudah jalan, sudah berjalan. Jadi misalnya kita memperketat misalnya baku mutu emisi udara, sudah kita lakukan. Jadi kalau mendengar putusan yang kemarin, kita perlu mempelajari lebih jauh hal-hal apa lagi yang harusnya kita lakukan. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Mbak Ayu, saya minta tanggapan Anda atas pernyataan Pak Ilyas. Oke, terima kasih Mbak. Ya, agak menambahkan sedikit ya. Memang para pihaknya banyak, tapi ada salah satu pihak yang bikin lama. Salah satunya adalah Pemprov Banten yang hingga saat ini tidak pernah hadir di muka persidangan, meski sudah dipanggil secara patut. Jadi Bentar, kami Pemprov Banten ya? Pemprov Banten Tidak pernah hadir? Tidak pernah hadir. Oke. Sehingga kita di awal-awal itu sempat ditunda 3 minggu sebanyak 3 kali hanya untuk menungguin Pemprov Banten. Yang ternyata Pemprov Banten juga lagi digugat tuh untuk kasus Suralaya 90 pembangunan PLTU. Yang mana amdalnya nggak jelas. Memang tadi juga sempat disampaikan bahwa pemerintah Presiden khususnya sudah merevisi PP 41 tahun 99 dengan PP 22 tahun 2021. Namun nyatanya ini sebenarnya sudah ada putusan sebelumnya, Mbak. Jadi kalau kita ingat ya, kasus pembakaran hutan di Kalimantan, itu sebenarnya koalisi masyarakat di Kalimantan sudah pernah menggugat pemerintah, dan di mana sudah ada putusan inkrah, pemerintah harus merevisi PP 41 tahun 99, tapi tidak pernah direvisi, sehingga pada akhirnya gugatan ini masuk, dan di pertengahan jalan baru disahkan. Sehingga memang benar Presiden Republik Indonesia sudah menjalankan kewajibannya, tapi tidak menutup kemungkinan dia sudah melakukan kelalaian setidaknya selama 10 tahun dengan 10 tahun terakhir dengan tidak mensesuaikan batas baku mutu ambien yang ada. Maksudnya gini sih Mbak, kita kalau sudah masuk hak atas udara bersih dan sehat dan prosesnya lama, nggak usah lagi banding. Kenapa saya bilang nggak usah lagi banding? Udah nggak penting siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Karena Yang kita semua rugi. Dalam kondisi yang urgent seperti ini, dalam kondisi COVID, ya udah ayo kita sama-sama untuk mengatasi pencemaran udara daripada banding, daripada kasasi yang waktunya akan bertahun-tahun lagi, gitu. Oke, Pak Ilyas silakan respons Anda. Jadi begini ya begini, ini kan ada persidangan yang kita lakukan. Persidangan itu ada tata caranya. Setelah diputus, ada ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya lagi. Kalau misalnya itu kita lakukan. Tapi sekarang kan belum diputuskan nih. Kita lihat dulu nih, apa nih putusannya. Tidak bisa serta-merta seperti itu. Ada ruang yang kita lihat. Kan disebutkan tadi putusan hakim bahwa terjadi misalnya perbuatan melawan hukum. Yang mana perbuatan melawan hukumnya? Kita harus lihat dulu yang mana perbuatan hukumnya. Kalau disebutkan terjadi ada orang yang sakit, yang mana orang sakitnya? Gimana dia? Kan begitu yang kita lihat. Jadi karena tidak dibaca risalahnya, kita belum baca, kita belum tahu marahnya kemana. Nah, yang pasti satu ya, Mbak Sofi ya, Mbak Ayu ya, pemerintah pasti tidak mengabaikan masyarakatnya. Itu pokoknya. Dan kita Kementerian Lingkungan Hidup itu concern betul. Ya kita yang bertanggung jawab, kita hari-hari yang mengurusnya itu. Jadi kalau sekarang itu ada perubahan-perubahan kebijakan dulu sekian, itu kan tidak serta-merta. Ada standar-standar di dunia. Tapi kan kita harus lihat, itu kan standar-standar hanya merupakan guideline. Kemudian kita melihatnya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi negara kita seperti apa. Teknologinya bagaimana, penduduknya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian dibuat kebijakannya. Sekarang kebijakannya sudah ada. Jadi, sehingga apa yang terjadi yang kita lihat sekarang, kita pengen baca dulu nih baik-baik. Ya, saya sabar dikit-dikit kan sebentar lagi kita dapatkan hasilnya, kemudian kita tetapkan langkahnya. Oke, saya mau menggarisbawahi lagi. Jadi sebenarnya kalau dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian LHK ini tetap berkomitmen kan ya Pak untuk mencapai kualitas udara yang aman dimanapun di Indonesia, khususnya di ibu kota. Iya, saya kira seperti itu. Kan ada ukuran-ukuran yang disebut terjadi pencemaran udara, kan ukuran-ukurannya ada. Ada baku mutunya. Yang disebut melebihi itu terjadi pencemar apabila baku mutunya terlewati. Itu kan begitu ya. Baku mutu yang terlewati. Kemudian bagaimana impaknya kepada masyarakat? Diikuti dengan ada namanya ISPU. ISPU-nya kita lihat kondisinya seperti apa. Jadi hubungannya yang kita lihat tuh. Seperti apa. Ya, kira-kira begitu, Mbak. Oke, kalau dari KLHK sendiri cara untuk mengukur tolok ukurnya kualitas udara aman dan sehat itu seperti apa? Karena kalau yang diajukan dalam gugatan itu kan
mereka menggunakan standar yang digunakan oleh WHO, parameter partikulat debu PM 2,5. Katanya kalau di Jakarta itu 55 mikrogram per milimeter kubik, sementara dari WHO standarnya hanya sebenarnya 25 mikrogram per milimeter kubik. Kita bicara PM25 ya, kita berbicara ada standar. Standar itu standar yang digunakan di internasional. Standar itu akan diacu oleh negara-negara tertentu berdasarkan kondisi Indonesia negara. tidak bisa atau tidak mau? Kita mengacu standar itu. Kita mengacu standar itu. Kalau kita lihat ada standar, ada WHO, ternyata tidak. Kalau kita sandingkan ya dengan negara yang lain misalnya, enggak juga, sama dengan kita lah. Indonesia menggunakan standar. Sekarang kita gunakan standarnya 15. 15 itu sama dengan negara-negara di seberang, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Jadi kita yang ini ada regulasi yang kita sudah susun, kita sudah selesaikan peraturan pemerintahnya, kita tetapkan baku mutunya, itu sudah hampir sama, atau bahkan ada yang sama. Dengan NO2-nya sudah sama, O3-nya sudah sama. Oke. PM2-nya hampir sama kira-kira begitu, tapi itu kondisi negara kita, hampir sama. Jadi penyesuaiannya sudah luar biasa. Masih seberapa lama, masih seberapa jauh kita menuju kualitas yang ditargetkan oleh KLHK? Jadi kan begini sebenarnya. Kalau kita berbicara pencemaran udara itu kita berbicara tentang bagaimana teknologi yang berkembang sekarang. Ini ada kombinasi-kombinasi nih Mbak. Ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ada masalah jumlah penduduk. Nah, kemudian kita lihat nanti pencemarnya apa sebenarnya. Ada yang tidak bergerak, ada yang bergerak. Gitu. Yang tidak bergerak apa? Industri. Sekarang kan lihat ya, industri-industri sudah menuju kepada penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. Begitu ya, satu. Kemudian bagaimana dengan yang bergeraknya? Pengaturan-pengaturan kendaraan, pengaturan penggunaan mass transportation, pengembangan ruang terbuka hijau. Kombinasi-kombinasi itu menjadi penting dalam mengatasi masalah pencemaran atau pencemaran udara. Oke, Mbak Ayu, terakhir kalau andaikan ini nanti keputusan pemerintah pusat dari sekian banyak kementerian ataupun mungkin juga presiden yang digugat itu mengajukan banding, kira-kira langkah selanjutnya apa? Pasti kita akan lawan sampai akhir sih Mbak. Mau banding, mau kasasi, mau peninjauan kembali, kami akan komit. Tapi yang tadi saya sampaikan, kalau bisa ya jangan. Lebih baik kita langsung bekerja sama saja untuk sama-sama membenahi Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Pak Elias. Tentu kita berharap kualitas udara yang jauh lebih baik supaya saya, Anda, kita semua umurnya panjang, bisa terus produktif, sehingga pada akhirnya balik lagi ke perekonomian negara yang disokong oleh masyarakat yang sehat. Pak Elias, Mbak Ayu, terima kasih. Kita jumpa lagi lain waktu.